Belajar mengenai algoritma YouTube sebagai seorang konten kreator memang perlu. Namun bukan berarti kita harus terus belajar algoritma sehingga merupakan hal-hal yang lain. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur saja, belajar algoritma di YouTube itu tidak boleh terlalu mendalam. Karena semakin Anda mendalami algoritma, maka semakin melupakan hal-hal yang pokok penting untuk kita menjadi seorang konten kreator, yaitu membuat video dan berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Maka pada video kali ini saya akan jelaskan tentang algoritma. Algoritma adalah sebuah program yang dibuat oleh seorang programmer yang berisi data berupa langkah-langkah atau metode untuk mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Misalnya, ingin mendapatkan hasil 10, maka 10 ini bisa jadi adalah 7 ditambah 3, 8 ditambah 2, atau bisa 9 ditambah 1 dan sebagainya. Dan algoritma ini sebenarnya bukanlah diperuntukkan untuk seorang konten kreator, namun sebenarnya algoritma ini dibuat untuk penonton. Tujuannya adalah mempermudah penonton untuk mendapatkan riwayat-riwayat tontonan atau rekomendasi-rekomendasi video yang hendak ditonton. Misalnya begini, seorang yang baru saja awal belum pernah mendaftar di YouTube, maka ketika menonton video pertama kali di YouTube, maka yang direkomendasikan di beranda YouTube-nya adalah hal-hal yang trending yang ada di YouTube. Namun seiring berjalannya waktu, ketika rekomendasi dari penonton ini sudah didapatkan, maka yang muncul di berandanya adalah hal-hal yang pernah ditonton dan juga yang pernah ditonton orang lain yang mungkin pernah menonton video yang pernah Anda tonton juga. Disinilah algoritma itu bekerja. Jadi algoritma ini hanyalah sebuah program dan sebenarnya juga bukan robot, dan dia digerakkan oleh seorang teknisi atau seorang programmer. Dan tentu karena ini adalah sebuah program, bisa saja sebuah algoritma itu terjadi cacat atau error dan sebagainya, atau bisa saja kena hacker dan sebagainya. Satu lagi yang perlu kita ketahui bahwa algoritma ini bukanlah sebuah teknik atau cara agar kita bisa mendapatkan view yang banyak. Tapi yang jelas algoritma ini dibuat untuk seorang penonton agar mudah mendapatkan rekomendasi atau riwayat tontonannya. Ini soal algoritma. Kita akan menginjak sekarang memasuki pada rumus rekomendasi video. Untuk bisa direkomendasikan sebuah video kita di YouTube, diperlukanlah sebuah rumus, di mana rumus ini ada 3 pokok penting, di mana pada setiap rumus ini ketika terpenuhi, maka rekomendasi video kita ini akan bisa cepat berkembang di YouTube atau direkomendasikan ke banyak tempat. Rumus rekomendasi video itu adalah C plus B plus PE. C-nya adalah klik, di mana klik ini lebih identik dengan thumbnail dan judul video serta deskripsi atau metadata yang lain. Namun yang lebih penting, lebih utama adalah diutamakan pada thumbnail dan judul. Untuk itu, untuk bisa mencapai klik ini, orang harus bisa membuat judul yang menarik dan juga thumbnail yang menarik pula. Ketika thumbnail kita terlihat menarik dari segi desain thumbnailnya maupun judul pada thumbnail itu atau judul pada video itu, maka orang akan mengklik video tersebut dan menontonnya. Jadi klik ini berhubungan erat dengan rasio klik tayang, di mana orang akan tertarik untuk mengklik video kita kemudian memutarnya pada halaman tontonan. Ini berpengaruh dengan rekomendasi, di mana ketika video kita banyak yang menonton, tentu ini akan cepat mendapatkan rekomendasi daripada YouTube pada video-video kita. Kemudian rumus yang kedua adalah W. W ini adalah watch time atau jam tayang, di mana jam tayang ini adalah sebuah persyaratan seorang YouTuber, khususnya YouTuber pemula, untuk mendapatkan 4000 jam tayang ini tidaklah mudah. Untuk mendapatkan 4000 jam tayang ini, faktornya adalah video kita betul-betul harus menarik. Dalam artian menarik ini bukan dibuat dengan teknik yang baik, namun untuk menarik atau penonton betah menonton video kita ini, karena video-video yang ada pada channel kita ini memang mendapatkan nilai yang positif oleh penonton, sehingga penonton akan betah menonton video kita. Jadi watch time ini adalah jam tayang.
di mana jam tayang ini orang ditandai dengan akan betah menonton dengan durasi yang lama. Sebenarnya pada YouTube tidak mensyaratkan, YouTube tidak harus mensyaratkan bahwa video kita ini akan ditonton full durasi. Namun setidaknya 30% pada video kita ini bila ditonton oleh banyak orang itu sudah akan cepat mendapatkan rekomendasi. Kemudian rumus berikutnya adalah PE atau positive engagement. Nah, ketika orang sudah betah menonton dengan video-video yang kita sajikan kepada penonton, tentu penonton akan memberikan curahan hatinya atau curahan perasaannya dalam bentuk penghargaan pada video-video kita dengan cara memberikan tanda like, berkomentar di videonya, atau mungkin mensubscribe channel kita. Dan komentar-komentar yang terbaca di YouTube ini, semakin banyak interaksi yang ada di kolom komentar, ini akan cepat merekomendasikan video kita ke beranda-beranda YouTube. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman khususnya YouTuber pemula, jangan pernah menonaktifkan kolom komentar. Karena kolom komentar ini adalah bagian daripada rekomendasi YouTube yang menandai bahwa video kita ini layak mendapatkan rekomendasi karena penonton yang menonton video kita memberikan penghargaan atau memberikan perhatian dengan cara mensubscribe channel kita, memberikan like ataupun juga berkomentar. Sebenarnya yang komentar yang dibaca oleh YouTube tidak hanya komentar positif ataupun komentar negatif, semuanya dibaca dan semuanya mendapat nilai tersendiri bagi YouTube. Dibandingkan dengan video yang tidak ada komentarnya sama sekali, meskipun durasi tontonnya terpenuhi semuanya, full durasi, maka komentar-komentar yang ada di kolom komentar kita ini akan lebih mendapatkan perhatian yang positif daripada YouTube, untuk supaya video kita direkomendasikan ke beranda-beranda YouTube. Selain itu ada faktor lain, selain komentar-komentar itu, terkadang pada saat kita menonton di awal atau awal-awal menonton YouTube, secara tiba-tiba atau secara tidak sengaja akan muncul sebuah polling atau sebuah penilaian yang dimana kita ini disuruh memilih layak tidakkah sebuah video itu direkomendasikan. Biasanya kita disuruh mengisi tanda centang-centang gitu ya. Nah, itu adalah termasuk sebuah survei ya, untuk menjalin keminat-minat penonton yang menonton video yang kita tonton. Kemudian ketika ada video yang lain, kita kadang-kadang disuruh memilih untuk memberikan polling ataupun pilihan-pilihan untuk menilai video kita ini layak enggak direkomendasikan dengan video-video yang lain. Baik, sementara itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekaligus saya terima kasih kepada seluruh subscriber saya yang sudah menonton video saya, dan juga yang sudah memberikan perhatian dengan menanyakan kenapa kok lama tidak membuat video. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa mengobati rasa rindu Anda terhadap saya dan konten-konten saya berikutnya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.